Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik? Sehat? Sehat Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Oh, sehat dong. Wah, Semangat ya semuanya. ya Bu. Coba Ibu mau kita belajar dalam keadaan siap. Coba bangkunya dilurusin, mejanya dilurusin. Yang lagi ngantuk coba ke toilet dulu, cuci muka ya. Iya Bu. Bu duduk ya. Oke, yang pertama, Ibu mau siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu. Oke, kamu coba pimpin ya doanya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Sebelumnya Ibu mau mengabsensi kalian ya satu persatu. Siapa yang nggak masuk? Detolina Bu. Siapa? Detolina. Detolina. Dia kenapa? Corona Bu. Corona, dia kena lockdown. Iya. Oke, siapa lagi? Maskerina Bu. Maskerina. Dia juga sama kena Demam Bu. demam. Menggigil gitu katanya. Oh. Ada lagi? Udah Bu, itu aja. Ya. Tolong sampaikan ke Detolina sama Mas Krina untuk menjaga kesehatannya ya. Soalnya kan emang sekarang lagi wabahnya ya. Harus jaga kesehatan, jaga imun agar bisa sekolah. Biar nggak ketinggalan materi juga kan ya. Iya Bu, nanti disampaikan. Nah, ini kan pertemuan kita yang pertama di semester 2 kan. Sebelumnya untuk pelajaran kewirausahaan itu siapa yang ngajar? Ibu Diana Bu. Ibu Diana. Ibu Diana itu ngajarin apa? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke. Yang saya lihat di sebelumnya itu Bu Riana. Bu Riana itu mengajar tentang sikap dan perilaku wirausaha dan mengembangkan semangat wirausaha lalu mengambil resiko. Nah, dari materi yang sudah Bu Riana sampaikan, pasti kalian sudah sedikit memahami tentang apa itu wirausaha. Ada yang bisa angkat tangan, kasih tahu Ibu apa itu wirausaha? Saya Bu. Coba. Kewirausahaan adalah suatu perilaku atau kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual. Iya. Ada lagi? Udah itu aja Bu. Oke, benar ya. Lalu dari materi-materi yang disampaikan Ibu Riana tentang kewirausahaan, ada nggak yang pengen jadi wirausaha? Saya Bu mau. Kamu mau jadi wirausaha apa? Jualan baju Bu. Oh, jualan baju. Oke. Baju apa tuh? Baju gamis Bu. Baju gamis. Iya, itu bagus. Apalagi zaman sekarang baju gamis itu lagi banyak diminati ya sama Iya, kan mau muslim. lebaran Bu. Iya, mau lebaran. Bagus itu. Ada lagi yang pengen jadi wirausaha? Nggak ada, anggun doang. Oke. Sebenarnya jadi wirausaha itu sangat bagus ya, karena untuk bisnis itu kita melatih kita untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, materi yang Ibu akan sampaikan di semester 2 ini adalah hakikat pantang menyerah, lalu jiwa kepemimpinan, dan hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat wirausaha. Di sini Ibu mohon untuk kerjasamanya agar kelas ini kondusif, dan Ibu akan menyampaikan struktur materi yang akan kita pelajari hari ini. Struktur materinya pertama itu kita akan belajar tentang hakikat pantang menyerah. Terus yang kedua adalah jiwa kepemimpinan. Kalau kalian mau jadi wirausaha,
pastinya kalian akan menjadi bos kan. Nah, untuk menjadi bos, kalian harus punya jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, yang ketiga adalah hal-hal yang menimbulkan semangat pantang menyerah. Di situ nanti Ibu akan jelaskan satu persatu hal-hal apa yang bisa menimbulkan semangat pantang menyerah. Nah, untuk selanjutnya adalah Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memahami semua materi yang akan Ibu sampaikan. Dipahami, dipelajari, dan diingat selalu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran TTW. TTW adalah think, talk, write. Jadi think itu berpikir, talk itu berbicara, lalu write. Write itu menulis. Di sini Ibu akan memberikan modul seperti ini pada kalian satu persatu. Nanti setelah itu kalian baca modulnya, kalian pahami, lalu kalian berikan pertanyaan yang menurut kalian kalian belum paham akan materi yang disampaikan atau materi yang Ibu berikan. Dan nanti kalian menulisnya itu di sticky note. Nanti Ibu sudah sediakan sticky note ini. Nanti Ibu bagi-bagikan ke kalian satu persatu untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kita kali ini. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Oke. Lanjut ke materinya ya anak-anak. Nah, pertama Ibu mau memberikan kalian modul-modulnya ya. Satu orang satu di sini. Iya. Satu orang satu. Oke. Coba dioper ya. Udah dapat semua? Udah, Bu. Nih, Ibu kasih. Kalian mau berapa ininya? Sticky note-nya? 2, Bu. 2 ya? 2 cukup ya? Iya. 2. Oke. Tolong dibagi-bagikan, dioper. Jauh soalnya. Oke. Sudah ya. Untuk modul yang Ibu beri itu Ibu pedomannya itu buku paket prakarya dan kewirausahaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semester 2 revisi 2017. Oke, silakan dibaca modulnya yang Ibu berikan, lalu berikan pertanyaan yang sekiranya kalian belum mengerti di modul itu. Sekarang tanggal berapa ya anak-anak? Tanggal 16, Bu. 16 Mei. Gimana, kelihatan nggak tulisan Ibu? Kelihatan. Kelihatan kan? Ambil dibaca ya modulnya. Iya, Bu.
kalian nggak punya penghapus? Nggak ada, Ibu Bu, dikasih hilang. tisu. Hilang, Besok-besok Bu. beli ya untuk pendaharannya. Iya, Bu. Oke anak-anak, udah 10 menit. Ibu kasih waktu buat kalian membaca modul itu dan membuat pertanyaan apa yang kalian belum mengerti itu. Coba Ibu panggil acak ya, anak-anaknya siapa yang maju dari absen. Absen nomor 7. Nomor 7 siapa nih? Anggun Setiawati. Coba Anggun maju, Anggun. Oke, baik, Bu. Oke, kita berdiri ya. Nah, kertasnya dan Oh, iya. modulnya. Nah, Ini, oke. Bu. Coba yang pertama adalah hakikat batang merah. Apa sih yang Anggun tahu tentang batang merah itu? Semangat saya, Bu, ya. Jadi kalau untuk hakikat pantang menyerah itu, jadi kita kan punya kemauan nih. Ya. Kita pastinya punya kemauan. Nah, kita harus mempunyai jiwa pantang menyerah dong pastinya. Nggak boleh ngeluh. Terus pokoknya kita sebisa mungkin kita harus bisa mencapai apa yang kita pengen gitu. Jadi jangan gampang menyerah. Oke, bagus. Yang kedua adalah jiwa kepemimpinan. Kira-kira jiwa kepemimpinan itu apa sih, Bu? Kalau menurut saya, Bu, ya, jiwa kepemimpinan itu jiwa yang dimiliki seorang kepemimpin yang di suatu perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut gitu, Bu. Ya. Atasannya gitu. Oke. Jadi atasan itu pasti punya jiwa kepemimpinan ya, Bu? Iya, Oke. betul banget. Yang ketiga ya, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah hal-hal yang dapat menimbulkan semangat pantang menyerah. Apa itu? Hal-hal yang bisa menimbulkan semangat pantang menyerah. Apa yang, Bu, ya? Kira-kira Anggun kalau semangat gitu, itu karena apa gitu? Karena sesuatu yang positif, Bu. Mungkin ada yang nyemangatin Anggun. Oke. Gitu. Siapa kira-kira yang nyemangatin Anggun? Di sini ada nggak yang nyemangatin Anggun? Nggak ada ya. Siapa? Terus kayak misalkan ada motivasi dari keluarga Oke. pastinya. Iya. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari Anggun yang nanti bisa kita diskusikan ya di sini atau Ibu jawab sendiri? Ibu aja lagi yang menjelaskan. Oke. Ada pertanyaan tadi di sticky note, coba Ibu lihat. Ibu lihat sticky note ya. Ini modulnya taruh. Ya. Boleh duduk, Bu? Oh boleh. Silakan Anggun. Makasih ya. Tepuk Yeay, tangan Bu. dulu buat Anggun. Oke. Dapat nilai plus loh kalau maju. Ayo. Yeay, makasih, Bu. Yang pertama, pertanyaan dari Anggun, gimana sih caranya biar nggak gampang nyerah? Oke. Yang kedua adalah gimana cara melatih kita agar menjadi pemimpin? Oh, pertanyaannya bagus ya, Anggun. Terima Iya. kasih, Anggun. Iya, Ibu. Oke. Ibu akan menjelaskan pertanyaan yang pertama dari Anggun. Gimana sih biar nggak gampang nyerah ya? Oke. Di modul ini kita udah belajar tentang 3 materi yang tadi ada di papan tulis ini ya. Pertanyaan yang pertama dari Anggun adalah gimana sih biar nggak gampang menyerah? Ibu punya 4 tips biar kalian semua nggak gampang menyerah. Oke. Yang pertama adalah PD. PD itu percaya diri. Percaya diri. Jadi kalian sebagai siswa di SMK Tepung Unggul, jadi yang pertama yang harus kalian punya adalah percaya diri. Pertama adalah PD atau percaya diri. Percaya diri itu penting yang buat dimiliki setiap manusia. Karena kalau nggak percaya diri, ya kita gimana mau maju ke depan, gimana mau pantang menyerah, gimana mau semangat. Nah, yang kedua di sini adalah melakukan sesuatu.
kita tuh kalau melakukan sesuatu harus sampai tuntas. Misalnya kita ngerjain PR, aduh PR ini susah banget sih gitu. Ya kalian harus nyelesain PR itu sampai selesai. Pokoknya kalian pantang menyerah, jangan sampai kalah sama PR yang ibu kasih gitu misalnya. Iya Bu. Ibu tulis dulu ya. Yang kedua itu melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan PR. Melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah berani. Berani. Nah, yang ketiga adalah berani. Berani itu ada yang boleh dilakuin, ada yang nggak boleh dilakuin. Misalnya berani kepada orang tua. Itu tuh nggak boleh ya berani sama orang tua. Kita harus nurut sama orang tua selagi yang diajarkan oleh orang tua itu sesuatu kebaikan atau sesuatu hal yang nanti di masa depan akan menjadi baik di masa depan. Iya Bu. Oke. Yang keempat adalah ingat hal-hal yang berharga. Ibu tulis dulu ya. Hal-hal yang berharga. Tips agar nggak mudah nyerah adalah ingat-ingat hal yang berharga. Misalnya, kalian punya PR nih, terus dikasih hadiah sama orang tua kalian. Kalian belajar, kalian ulangan, terus kalian dapat ranking 1, kalian dapat hadiah sepeda. Itu kan hal-hal yang berharga. Itu kan hal-hal yang kalian dapat ketika ketika kalian mengerjakan sesuatu. Jadi sepeda itu adalah hal yang berharga. Nah, ketika kalian mau nyerah akan ujian capek banget, ujian banyak banget, ujian gak ada habis-habisnya, itu kalian harus ingat hal-hal yang berharga. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk yang pertama, hakikat pantang menyerah. Nggak ada Bu, udah jelas. Udah jelas semuanya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah jiwa kepemimpinan. Tadi jiwa kepemimpinan yang Anggun sebutkan, itu jiwa kepemimpinan itu apa Anggun tadi? Yang dimiliki oleh seorang pemimpin Bu. Oke, seorang pemimpin. Di sini pasti ada ketua kelas kan di satu kelas ini? Ada Bu. Nah, itu namanya pemimpin. Nah, ketua kelas pasti mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu penting untuk setiap manusia. Pasti setiap manusia punya jiwa kepemimpinan, tapi kadang ada yang bisa mengontrolnya, ada yang tidak bisa mengontrolnya. Ya, jiwa kepemimpinan itu tadi pertanyaan kedua dari Anggun, gimana cara melatih kita agar menjadi pemimpin? Pemimpin itu penting ya, apalagi untuk menjadi wirausaha. Ini ibu punya catatan kecil. Nah, jiwa kepemimpinan itu bisa dilatih. Nah, cara melatihnya itu ada 5 cara. Nah, 5 cara. Ada 5 cara. Yang pertama adalah percaya diri. Kita tulis dulu ya. Percaya diri. Percaya diri berarti sama dengan pantang menyerah. Hakikat pantang menyerah. Jiwa kepemimpinan, seorang pemimpin juga harus percaya diri. Karena kita akan mengatur, memanajemen semua karyawan atau sesuatu yang harus kita pimpin. Jadi kita harus percaya diri agar apa yang kita pimpin itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah terbuka terhadap orang lain. Yang kedua adalah terbuka kepada orang lain. Nah, terbuka kepada orang lain ini maksudnya menerima kritikan dan saran dari orang lain, lalu menceritakan apa yang menjadi keluh kesah kita gitu sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga adalah bersikap tegas.
tulis. Nah, yang ketiga adalah bersikap tegas. Bersikap tegas itu agak sama galak. Kadang orang memanggil orang yang tegas itu dengan panggilan atau sebutan galak. Kadang itu galak sama tegas itu beda ya anak-anak. Kalau tegas itu dia kalau enggak ya enggak gitu, berprinsip. Nah, kalau galak kadang kita ngelakuin hal bener pun dia masih marah, itu namanya galak gitu. Nah, kenapa sih kita harus bersikap tegas? Karena adalah karyawan itu yang nanti akan kita pimpin itu leyeh-leyeh atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kita sebagai pemimpin harus bersikap tegas kepada karyawan yang kita punya agar perusahaan kita juga nggak bangkrut, nggak goncang, jadi sesuai sama visi misi perusahaan yang kita bangun. Oke. Ini yang 1, 2, 3. Oke, yang keempat adalah bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apapun, dari dirinya sendiri, orang lain, karyawan, ataupun perusahaan yang dia miliki, usaha yang dia miliki, atau produk yang dia buat. Semuanya itu harus dia tanggung jawab. Yang kelima, lanjut yang kelima ya. Yang kelima adalah saling menghargai. Yang kelima adalah saling menghargai. Kira-kira kenapa sih kita sesama manusia itu harus saling menghargai? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke. Jadi kenapa kita manusia harus bisa saling menghargai ya, Bu? Iya, benar. Jadi kan kita hidup tuh kan bukan sendirian ya, Bu, di sini. Jadi kita kan harus bisa saling bergantungan juga sama orang, makhluk sosial banget gitu. Jadi kita nggak bisa tuh hidup sendirian, pasti kita membutuhkan orang juga, Bu, gitu. Nah, gitu, Bu. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai karena agar ada timbal baliknya gitu, Bu. Agar ada timbal baliknya antara diri kita sendiri dengan orang lainnya. Iya. Nah, yang ketiga adalah hal-hal yang dapat menimbulkan semangat pantang menyerah. Oke. Ibu sudah membuat catatan hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat pantang menyerah. Hal-hal itu adalah jangan terpengaruh kegagalan orang lain. Jangan terpengaruh kegagalan orang lain. Jangan terpengaruh kepada kegagalan orang lain. Biasanya manusia lebih suka ketika melihat orang lain itu sedang kesusahan, benar atau enggak? Iya, Bu. Iya. Karena emang udah sifatnya manusia seperti itu, lebih menyukai sesuatu hal yang negatif daripada sesuatu hal yang positif terhadap orang lain. Nah, di sini adalah jangan terpengaruh kegagalan orang lain. Jika misalnya kalian mempunyai satu usaha, soalnya tadi seperti anggun, baju muslim, lalu teman kalian juga di bisnis yang sama, menjual baju muslim. Nah, teman kalian itu bisnisnya sedang runtuh, sedang menurun omsetnya. Nah, kalian sebagai sesama bisnis, sesama wirausaha, kalian jangan terpaku atau malah terpengaruh sama kegagalan teman kalian. Jadikan itu sebagai motivasi atau sebagai ilmu yang kalian harus kulik-kulik. Kenapa sih dia bisa gagal? Apa sih masalahnya gitu? Itu nanti di materi selanjutnya yang tentang mengelola konflik. Nah, yang kedua adalah jangan terlalu cepat
jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan, kenapa sih kita nggak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan? Karena sesuatu hal yang dilakukan, misalnya tadi bisnis, wirausaha, terus kita melihat kesimpulannya dia lagi gagal gitu, dia bisnisnya lagi runtuh, kita udah ngambil kesimpulan, oh dia nggak bakal bisa naikin bisnisnya lagi, dia nggak bisa sukses lagi. Itu kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita nggak boleh kayak gitu, karena kita nggak tahu sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya oleh rekan bisnis kita sendiri gitu, atau lawan bisnis kita. Kita harus mengambil pembelajaran dari kegagalan yang dialami oleh rekan bisnis kita atau lawan bisnis kita. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan sikap berani menghadapi tantangan. Ya, namanya pemimpin harus suka sama tantangan, karena sesuatu usaha pasti punya tantangan tersendiri, ya kan? Ibu tulis dulu ya. Yang ketiga tadi apa? Menimbulkan sikap berani menghadapi tantangan. Iya. Berani terhadap tantangan ya. Iya, Bu. Biasanya di bisnis busana atau busana muslim itu tantangannya apa ya? Ada yang tahu? Saingan dari toko lain kali ya. Saingan dari toko lain, modelnya lebih bagus, bahannya lebih bagus, harganya lebih murah, bahannya adem. Iya, terus respon dari penjualnya juga itu sangat berpengaruh. Iya, dinilai kan. Kita sebagai customer, kalau misalkan adminnya cuek gitu, pasti kan males kan. Iya. Gitu. Nah, sekarang apalagi bisnis online sudah merambah kemana-mana. Kita sekarang gampang membeli apapun. Jadi kita saking banyak saingan, jadi kita harus banyak promosi. Misalnya promosi zaman sekarang giveaway ya, ngasih giveaway ke konsumennya, karena konsumen suka sesuatu yang gratis. Biasanya yang gratis ongkir itu jadi favorit, incaran ya, Bu. Ya, jadi incaran para konsumen. Nah, selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Kenapa harus berani mengambil resiko ya? Nah, selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Kira-kira resiko itu apa? Ada yang tahu? Berani mengambil keputusan, Bu. Resiko itu berani mengambil keputusan. Kurang tepat. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Yang bisa tahu resiko itu apa? Ya. Oke. Nah, resiko itu adalah masalah. Jadi tadi kita udah pakai contoh yang bisnis baju muslim ya, kita lanjutkan aja sama contoh itu. Misalnya dari bisnis baju muslim, jadi resiko yang biasanya dihadapkan oleh penjual busana muslim adalah saingan yang terlalu banyak, karena model busana muslim itu kan banyak banget ya. Nah, jadi apa sih yang kita harus membuat sesuatu yang menonjol atau sesuatu yang berbeda dari tempat atau toko-toko lainnya. Misalnya kita sering memberikan diskon atau gratis ongkir. Itu kan sebenarnya resiko ya buat kita, karena kalau kita ngasih gratis ongkir atau diskon, itu kan pasti keuntungan kita jadi menurun karena potongan dari diskon atau gratis ongkir itu. Jadi kita sebagai pengusaha harus melayani konsumen dengan sangat baik ya. Itu adalah contoh dari resiko penjual baju muslim. Nah, selanjutnya adalah menumbuhkan sikap optimis pada diri bahwa semuanya pasti berhasil. Oke. Semuanya
pasti berhasil. Itu namanya optimis. Sebenarnya kita sebagai manusia harus mempunyai sikap optimis yang tinggi. Oke, gimana untuk pelajaran atau materi yang Ibu sampaikan? Sudah pada mengerti semuanya? Sudah pada mengerti ya? Nah, di sini ada yang mau bertanya? Enggak Bu, udah cukup. Udah cukup. Oke. Karena 5 menit lagi bel akan berbunyi. Di sini ini jam terakhir ya anak-anak. Kita akan pulang. Modulnya kalian bawa masing-masing, dipelajari, disimpan, dibaca, diingat, jangan sampai lupa agar ulangan nanti kita bisa mengulang kembali materi yang ada di modul itu ya anak-anak. Iya Bu. Oke. Karena kita memulai pembelajaran itu dengan doa, maka mengakhirinya juga dengan doa kan? Iya Bu. Oke. Sekarang bukan ketua kelas yang memimpin doa, coba yang lain. Ada yang lain? Saya Bu. Oke, coba. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Semuanya langsung pulang ya. Kalau ada yang mau main, ganti bajunya dulu biar orang tua kalian tahu kalian udah pulang. Jangan langsung ke rumah teman, ganti baju dulu, izin kepada orang tua, terus pulangnya juga jangan malam-malam. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih ya buat hari ini karena kalian sudah sangat baik dalam. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat baik, sangat tertib. Ibu suka dengan kelas ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.